Selama perjalanan menuju kantor, Saga tiada hentinya menatap wajah istrinya, bahkan ia terus menggenggam tangannya, sedangkan Zara mulai bersandar di bahu suaminya. Kalau seandainya Zara beneran hamil, betapa bahagianya aku. Ucapnya dalam hati. Kali ini John terpaksa harus menonton kemesraan tuannya dengan istrinya dari balik kaca spion. Kalian ini telah melakukan pelanggaran, apakah tidak kasihan dengan si bujang lapuk ini, yang telah meronta-ronta ingin bisa seperti kalian juga, keluh John dalam hatinya. Setibanya di lobi kantor, para karyawan cukup terkejut saat melihat Big Boss mereka membawa istrinya ke kantor, dan ini adalah untuk yang pertama kalinya Saga membawa istrinya ke kantor. Semua mata tertuju ke arah dua sejoli yang sedang dimabuk cinta, ada yang merasa senang namun ada juga yang merasa iri karena bos tampan mereka telah dimiliki oleh wanita dari kalangan biasa saja, banyak yang sangat menyayangkan. Setibanya di lantai 10, Zara dan Saga bergegas pergi menuju ruangannya, sedangkan John mengekori mereka dari belakang. Sayang, setelah ini aku akan pergi ke ruang meeting, sebaiknya kamu tunggu di sini, mungkin kurang lebih kau akan menungguku selama 1 jam, kamu gak apa-apa kan aku tinggal di sini? Iya mas gak apa-apa, cuma 1 jam doang kan? Saga pun mengangguk sambil mengusap kepala istrinya. Kemudian Zara malah memeluk suaminya. Nanti setelah ini selesai, aku ingin makan malam sama kamu mas. Pintanya. Iya sayang, apapun yang kamu minta, pasti akan aku kabulkan. Ya sudah kalau begitu kamu baik-baik ya di sini. Jika kau butuh sesuatu, kau hubungi kontak 012, di sana kau bisa memesan apa yang kamu mau. Apa kamu sudah paham? Ucapnya memandang Zara. Iya suamiku sayang, aku ngerti kok. Jawabnya sembari melingkarkan kedua tangannya di sekitar leher suaminya. Kemudian Zara sengaja berjinjit lalu dengan beraninya mengecup bibir suami. Sontak Saga terkejut bukan kepayang atas tindakan Zara yang tidak seperti biasanya. Dengan senang hati Saga membalasnya, beruntungnya John tidak berada di dalam ruangan tersebut jika sampai ia melihatnya, bisa meronta-ronta dia. Dengan nafas tersengal, akhirnya Saga dan Zara menyudahi adegan yang sangat memabukkan, lalu Saga pun membisikkan sesuatu di telinga istrinya. Ku pergi dulu ke ruang meeting, posisinya ada di lantai 4, takutnya nanti kamu ingin mencariku ke sana, tapi sebaiknya jangan ya sayang, lebih baik kau tunggu aku di sini. Pintanya, kemudian Saga bergegas pergi menuju ruang meeting, di mana sudah ada John dan sekretaris Yolanda yang telah menunggunya di sana. Setibanya di ruangan meeting, John dan Yolanda malah terkejut melihat ada sesuatu pada tuannya, dan John pun segera memberikan tisu basah untuknya. Apa ini John? Tisu basah tuan. Untuk apa kau memberikan ini padaku Lalu John pun menjawab sambil berbisik. Maaf tuan, bibir Anda penuh dengan bekas lipstik, bisakah Anda menahannya sampai meeting ini selesai? Untung saja hanya ada saya dan juga Yolanda yang melihat tuan seperti ini, kalau sampai orang lain tahu, bisa kacau. Saga pun buru-buru mengelap bibirnya dengan tisu basah, lalu ia menoleh ke arah Yolanda yang secara tidak sengaja sedang tertawa kecil ke arahnya. Yolanda sendiri tidak tersadar telah mentertawakan bosnya. Alamak, matilah kau Yola, bisa-bisanya kau mentertawakan bosmu sendiri, kau benar-benar telah cari mati. Batinnya sangat takut. Selama Saga berada di ruang meeting, Zara mulai merasakan bosan, ia pun berencana untuk menemuinya di sana, entah kenapa Zara selalu ingin berada di dekat suaminya. Ada apa dengan diriku ini? Kenapa aku selalu ingin dekat dengan suamiku? Rasanya sungguh sangat memalukan sekali. Ucapnya dalam hati. Dan pada akhirnya Zara lebih memilih mengikuti apa kata hatinya, ia pun bergegas pergi menuju lantai 5. Saat dirinya tiba di depan pintu lift, tiba-tiba terdapat tulisan, pintu sedang rusak, Zara pun tampak kesal dibuatnya, pikirnya lift yang barusan ia gunakan baik-baik saja.
Lalu tiba-tiba ada salah satu karyawan menggunakan seragam maintenance, mencoba mendekat ke arahnya. Nyonya, sebaiknya Anda naik lift barang saja, karena kedua lift ini sedang dalam masa perbaikan, mungkin sekitar 1 jam kemudian baru bisa digunakan. Zara pun langsung menghela nafasnya sejenak. Kenapa bisa mendadak begini sih? Ya sudah, kalau begitu aku akan segera menuju lift khusus mengangkut barang, jawabnya dan lalu bergegas pergi. Posisi lift barang berada di samping tangga darurat. Tadinya Zara akan menggunakan tangga darurat tersebut, namun akhirnya ia urungkan, mengingat kondisinya masih belum stabil untuk menelusuri anak tangga, takutnya malah nanti bisa terjatuh. Dan pada akhirnya Zara memutuskan untuk naik lift barang. Kemudian pintu lift tertutup setelah Zara menekan tombol nomor 5. Semoga nanti Mas Saga tidak marah, karena aku telah menyusulnya ke sana, ujarnya bermonolog. Namun entah kenapa, lift tidak mau berhenti di lantai 5 dan malah terjun bebas sampai ke lantai dasar, yakni lantai untuk area pembuangan sampah. Zara sempat merasakan panik yang cukup hebat, ditambah pintu lift tidak bisa terbuka secara otomatis meskipun Zara sudah menekan tombol agar pintu bisa dibuka. Kali ini Zara benar-benar terlihat sangat panik. "Siapapun tolong aku!" teriaknya sambil memukul-mukul pintu lift yang terbuat dari baja tersebut. Entah kenapa selama berlangsungnya meeting dengan Mersin dari Korea, Saga tiba-tiba saja merasakan cemas. Ia terus teringat akan istrinya, hingga akhirnya meeting pun selesai dengan hasil yang memuaskan dan rencananya Saga akan mengajak Tuan Sin untuk makan malam di Hotel Rafflesia, sekaligus tempatnya menginap, sebagai salah satu fasilitas yang telah Saga berikan terhadap para klien barunya. Kemudian Saga buru-buru pergi menuju ruangannya, disusul oleh John dan juga Yolanda. Setibanya di ruangannya, Saga terkejut saat ia tidak mendapati istrinya di sana. Ia pun mencoba mencarinya di sekitar area ruangannya, tapi tetap ia tidak menemukannya. "Bagaimana Tuan, apakah Nyonya ada di dalam?" tanya John mulai khawatir. "Istriku tidak ada di dalam John, lantas kemana dia? Kenapa aku sangat mencemaskannya?" "Sabar Tuan, paling sebentar lagi juga Nyonya kembali," jawabnya mencoba menenangkan tuannya. Sepertinya Saga tidak mau menunggunya, ia lebih memilih untuk mengecek istrinya lewat kamera CCTV, dan John pun bergegas menyusulnya. Setibanya di ruangan CCTV, ia meminta karyawannya untuk memutar rekaman kejadian 1 jam yang lalu di lantai 10. Dan saat kamera CCTV diputar, Saga cukup terkejut dengan apa yang telah ia lihat. Di mana Saga melihat Zara keluar dari dalam ruangannya dan bergegas menuju lift. Kemudian setelah di depan pintu lift Saga melihat Zara sedang membaca sesuatu yang menempel di depan pintu lift, hingga pada akhirnya ada seorang karyawan dengan menggunakan seragam maintenance datang menghampirinya. Sontak Saga semakin khawatir dibuatnya, dan sepertinya terjadi obrolan antara Zara dan juga pria tersebut. Lalu Zara pergi menuju arah tangga darurat, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah lift barang, dan Saga pun sempat berpikir jika Zara pergi untuk menemuinya. Dengan segera Saga pergi menuju area lift, dan setelah ia tiba di depan lift, Saga menoleh ke arah pintu lift. Ia pun tidak menemukan sebuah kertas yang tadi menempel di depan pintu lift tersebut, hingga akhirnya Saga mulai menaruh curiga. "Jangan bilang, ada yang ingin mencelakai istriku lagi, aak dasar brengsek," umpatnya dalam hati. Sedangkan Zara yang masih terjebak di lantai paling dasar gedung ini, hanya bisa menangis haru sambil terus memanjatkan doa, agar suaminya segera menemukannya dan menolongnya. "Siapapun tolong aku, Mas Saga, aku takut berada di sini," batinnya seraya ingin menjerit.